Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Domi Haji Guna dengan NIM 160261718. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari komunikasi olahraga yang sama pelatih saya SSB Sukoharjo dengan Bapak Heru atau dikenal dengan Pak Po. Nah, kita di sini akan menanyakan tentang gimana sih statistik buat ini, buat apa namanya? Buat biar SSB itu maju gitu. Oke, terima kasih pada Mas Doni. Artinya SSB itu akan maju, statistiknya adalah ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Artinya secara administrasi, secara latihan, rutinitas itu pun harus diperhatikan, sangat harus diperhatikan. Materi latihan juga harus diperhatikan. Jadi dari usia dini sampai usia prestasi ini juga harus ada jenjang-jenjang yang harus dilakukan dalam pelatihan. Kan sejak sejak dini itu harus kita mulai latih itu ya, Bu. Ya. Nah, dari kan sekian banyak orang kan beda-beda sifat ya, Bu. Kalau dari anak SD itu, kalau yang bangkang itu gimana sih, Bu, cara ngadepinnya? Ya, karakter anak-anak ini sebenarnya sangat unik kalau saya perhatikan. Jadi anak-anak yang sifatnya tidak mematuhi perintah pelatih ataupun bahasanya itu bandel, itu memang harus sangat diperhatikan. Artinya anak-anak ini adalah punya talenta sendiri, walaupun bandel tapi dia punya talenta. Tapi saya pribadi mendidiknya tidak harus keras, harus dengan cara yang artinya anak itu bisa mengetahui kita bisa mengetahui apa kebutuhan anak dalam berlatih. Tidak harus gembleng secara fisik, tapi komunikasi. Itu kuncinya adalah di komunikasi, Mas. Misalnya gini, Pak, kayak yang misalnya anak itu kayak bandel gitu, nggak mau latihan, gimana sih supaya jadi pengen latihan lagi gitu? Ya, menghadapi anak-anak yang seusia bermain ini memang agak repot. Cenderungnya adalah mereka ikut bermain dengan temennya. Tapi kami tekankan kalau mau latihan bola adalah disiplin. Kuncinya di situ. Disiplin dan mau dan punya niat. Itu kuncinya, saya ngomong seperti itu. Kalau ada kayak gini nggak sih, kayak rancangan buat latihan kayak gitu, kayak rundown buat latihan gitu, ada nggak sih? Ya, artinya berlatih sepak bola ini tidak tahu-tahu terus jadi bintang. Ada suatu proses yang harus dilalui. Itu prosesnya juga cukup panjang. Kalau kita usia dini itu di kelas 3 SD, artinya nanti kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu sudah mencapai tingkatan yang sudah bisa dilihat. Nah, itu. Jadi proses di dalam berlatih sepak bola tidak bisa seperti membalikkan tangan saja, begitu berlatih, begitu prestasi, tidak seperti itu. Progresnya adalah anak-anak ada kemajuan di setiap jenjang. Gitu. Jadi kalau SMP itu kita mulai mengenalkan bola itu, atau kita udah mulai menggembleng dengan fisiknya kayak gitu? Di SMP ini usia rata-rata di atas 10 tahun. Ya, ada 11 karena biasanya usia ini juga akan berpengaruh di dalam permainan sepak bola. Ya, kita kenalkan di SD itu adalah dasarnya, dasar bermain sepak bola dengan baik. Nah, di tingkat yang sudah lebih lagi berumur ini sudah juga teknis dan didisiplinkan gerakan-gerakan yang menunjang di dalam fisik dia sendiri itu. Jadi selama Papu ngelatih nih, ada nggak sih kayak kekurangan dalam melatih gitu? Sangat, Mas. Hal-hal yang seperti itu memang sangat yang saya hadapi, saya sendiri memang sangat kurang untuk melatih diri saya. Tapi saya bekali dengan membaca, saya bekali dengan mencari informasi-informasi yang valid tentang sepak bola itu sendiri, bagaimana langkahnya, bagaimana solusinya dan sebagainya. Tapi Papu ini pernah nggak sih buat juara tim gitu? Artinya kalau sasaran kita di SSB ini memang hal yang harus kita perhatikan adalah sasarannya adalah
kejuaraan. Tapi dalam tahapan ini kami karena dari SD kelas 3 sampai SMP kelas 1 sasaran ini bukan kami abaikan, tapi minimnya kejuaraan tingkat usia dini di kabupaten kami, Mas. Minimnya itu, persoalannya itu. Kalau di luar kabupaten, kosnya memang tinggi. Kosnya memang tinggi dan kita harus mempersiapkan lebih baik. Tapi di tingkat kabupaten kami, ini minim. Dan ini pun kan selama ini hanya umur 16, habis itu selesai, tidak ada tindak lanjutnya. Jadi kekurangan dari Kabupaten Pringsewu ini jadi kurangnya kayak tingkatan-tingkatan gitu. Iya, kurangnya kompetisi di tingkat usia dini, baik itu di usia 10 tahun, 11 tahun, atau sampai dengan 21. Ada sebuah kompetisi yang sifatnya levelnya adalah di tingkat SD, yaitu O2SN. Ini dilakukan di setiap Kabupaten Pringsewu. Cuman ini pun kadang-kadang tidak ditindaklanjuti secara baik oleh orang-orang yang berkompeten di kabupaten ini. Jadi anak-anak stuck dia ya. Dia mencari sendiri. Ada yang berlatih ke luar kabupaten, ada yang berlatih sampai luar provinsi, kadang-kadang seperti itu. Kalau kekurangan dari Kabupaten Pringsewu itu sendiri apa sih? Kalau kayak misalnya alat-alat atau apa gitu? Satu hal yang kita harus perhatikan di dalam sebuah permainan sepak bola adalah sarana dan prasarana. Itu penting, karena itulah sarana dan prasarana ini yang harus kita perhatikan. Karena sarana kita untuk lapangan yang bagus, yang memenuhi standar tidak nasional lah, standar kabupaten tingkatnya kita belum punya, apalagi stadion kita juga belum punya. Artinya ini adalah harus didorong oleh orang kabupaten sendiri untuk merancang sebuah stadion untuk yang representatif, untuk bermain sepak bola yang baik. Karena sarana ini justru hal yang harus diperhatikan. Kalau prasarana yang lain mungkin kepelatihan, SDM-nya atau sarana lain saya kira masih cukup. Terus ini buat apa? Buat mendorong biar Pringsewu itu maju itu gimana sih, Pak? Satu hal ya, saya amati saat ini harusnya orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang punya niat dan mau berkorban untuk Kabupaten Pringsewu ini. Ayolah, mari kita dorong, kita bergerak, kita berprestasi untuk Kabupaten Pringsewu, khususnya di bidang sepak bola kabupaten ini. Saya kira kita punya talenta yang sudah mumpuni di sini. Dedi Hartono masuk Liga 1, Mas Jayeng itu juga sudah masuk Liga 1, dan teman-teman kita yang sudah banyak masuk di baik itu Liga 1, Purwaka Yudi mungkin yang levelnya di tingkat Lampung, tapi di Kabupaten Pringsewu sendiri kita punya. Nah, sekarang kan Pringsewu punya pemain sekelas Dedi Hartono kayak gitu ya, Pak. Nah, jadi atlet Pringsewu itu ada nggak sih yang berkompeten buat ke liga gitu? Sebenarnya talenta itu ada, Mas, cuman kesempatan. Saya kira itu kesempatan dan kemauan. Kalau Mas Dedi Hartono bisa, kenapa yang lain tidak? Nah, ya. Itu maksudnya seperti itu. Tapi kan di sini kan kayak anak-anak itu punya sifat-sifat lain ya, Pak. Kayak misalnya ada yang oke, kita nurut nih, oke, kita ogah-ogahan lah latihan. Nah, kayak biar anak itu mau gitu buat kedepannya, buat biar kayak Dedi Hartono itu gimana sih? Ya, kita mendorong motivasi anak-anak dari awal. Kita harus mendorong seperti itu. Kita harus memberikan motivasi. Kalau di Kabupaten Pringsewu ini kita punya Dedi Hartono, kita punya Mai Rahman, Mas Jayeng, itu yang harus kita lakukan di dalam pembinaan usia dini. Karena usia dini ini justru unik kalau menurut saya. Saya tangani unik, sangat unik. Itu banyak sangat unik. Karena main sepak bola adalah seleksi alam. Kalau kita punya anak didik 100, jadinya satu tim itu sudah puji Tuhan dan sip gitu. Dan gitu, Pak. Kan Pringsewu itu luas ya, Pak. Ya. Pringsewu luas.
ada banyak gak sih atlet yang bagus gitu, kayak atlet yang oh ini nih buat kedepannya buat liga atau Liga 3 atau Liga 2 atau bahkan ke Liga Pro gitu. Ya, Pringsewu ini terdiri dari 9 kecamatan, artinya radiusnya juga nggak terlalu jauh. Iya. Jadi talenta-talenta yang ada di kabupaten ini sebenarnya mumpuni. Cuman itu tadi ada sebuah bukan kelemahan kalau menurut saya, sebuah yang belum dilakukan oleh stakeholder kita di dalam menyeleksi pemain itu sendiri. Dan itu pun harus ditindaklanjuti. Itu tadi saya katakan, ada prasarana, ada SDM yang mumpuni, baik itu perwasitan, baik itu kepelatihan, ini pun harus lebih ditingkatkan. Jadi sebenarnya dari 9 kecamatan, kalau kita ambil 5 orang sudah ada 45 talenta di Kabupaten Pringsewu untuk sepak bola. Itu baru usia, pokoknya usia 12, belum usia 17, belum usia 21, belum usia 20. Itu sangat luar biasa sebenarnya kalau kita melihat data itu, Mas. Ini kan bukan di dalam pertandingan di dalam event itu pasti ada event kan? Iya. Ada event. Nah, jika kalau misalnya tim Papua ini yang SSB ini kalah, seorang pelatih kan Pak Po harusnya gimana? Iya. Dalam sebuah pertandingan adalah ada kalah dan menang. Iya. Semuanya harus dilakukan. Semuanya harus dinikmati dalam sebuah pertandingan sepak bola. Kita menang, kita syukuri, kita kalah pun kita syukuri, karena itulah sebuah pertandingan. Jadi ada beberapa hal yang harus kita juga perhatikan di dalam sebuah pertandingan. Baik itu menang, baik itu kalah, tetap kita evaluasi. Baik itu pemain, baik itu pengurus, baik itu sebagai coach, saya sendiri juga harus bercermin. Apa sih yang kekurangannya, apa sih kelemahannya, apa sih hebatnya kalau kita menang, apa dan seterusnya itu, Mas. Jadi tentang kalau Pak Po berarti sistemnya kayak ya udah pada intinya jangan lihat skor, yang penting tanding dulu. Siap, iya. Dari kayak atlet itu ada nggak sih Po yang membangkang gitu? Sebenarnya persoalan membangkang atau tidak sebenarnya ada. Cuma saya lihat, saya memandang bahwa sebuah tim itu harus punya loyalitas terhadap pemain. Begitu juga sebaliknya. Pemain juga harus punya loyalitas terhadap tim itu sendiri. Jadi kalau memang dia membangkang, dia tidak mengindahkan instruksi daripada coach, ya saya kira itu juga harus ada tindakan yang tegas supaya tidak berlarut-larut persoalan dia harus seperti itu. Apa namanya? Kan ada yang membangkang kayak gitu. Jika Pak Po sebagai coach gitu ya. Nah, respon Pak Po itu gimana sih? Ya, saya akan pelajari kenapa anak ini membangkang, kenapa anak ini tidak menuruti perintah dari coach itu sendiri. Saya akan berbicara face to face, saya akan berbicara dengan orang tuanya, dan saya akan ambil solusinya seperti apa. Mungkin setiap anak punya persoalan masing-masing di dalam kehidupannya. Mungkin dia punya persoalan di rumah, dia bawa ke lapangan, jadi artinya tidak mood. Di dalam bermain pun tidak mood, apalagi menerima perintah, itu pun tidak mood gitu. Dan Pak Bos selama melatih ini berapa ini sih event yang diikuti? Ada berapa event yang pernah diikutin. Waktu itu anak-anak mengikuti seleksi timnas yaitu di Bandar Lampung, walaupun baru ada berapa masuk yang tahap kedua. Tapi untuk kejuaraan memang yaitu tadi saya katakan dari awal, sudah mengikuti berapa yang tidak teragendakan oleh Askap Kabupaten itu sendiri. Jadi hanya mengikuti beberapa kali. Jadi kami pun tidak bisa memprogramkan untuk bulan A kita harus mengikuti kompetisi dan sebagainya. Tapi kami setiap bulannya mengadakan sparring. Dan selama misalnya nih event bulan depan gitu ya, Bang. Nah, sebelum bulan itu TC-nya itu gimana sih, Pak? Kayak endurance kah, atau speed atau apa? Ya, artinya kita juga persiapkan dalam menghadapi sebuah event, tidak hanya berlatih seminggu 3 kali, tapi kita tingkatkan itu baik kerjasamanya, baik itu secara fisiknya, baik secara di dalam bermain itu juga
kita juga mengadakan sparring supaya kekompakan tim itu berjalan dengan baik, Mas. Gitu. Jadi sparring itu kalau misalnya ada event bulan depan gitu, itu berapa kali sih, Pak? Ya, kita lihat fleksibel aja untuk jadwal itu, karena kami juga mengalami kesulitan kalau untuk U12 tidak semua daerah punya. Jadi kita kadang-kadang masuk ke sekolah-sekolah yang artinya levelnya juga sama gitu. Paling 2 atau 3 kali sparring sebelum kita terjun ke kejuaraan. Kejuaraan. Ya. Kejuaraan gitu ya, Pak. Kayak misalnya itu ada nggak sih kayak di Kabupaten Pring Sewu sendiri kayak gitu kejuaraan? Kejuaraan untuk tingkat askap kabupaten memang selama ini belum terjadwal, Mas. Cuman ada beberapa yang sudah berjalan, tapi itu pun anak-anak juga agak kebingungan menjadwal itu karena tahu-tahu ada, bukan artinya askap sendiri menjadwalkan di bulan 1, bulan 2 atau bulan 3. Jadi kami pun tidak bisa mempersiapkan secara maksimal, tapi dalam berlatih kami juga sudah menekankan kapanpun ada jadwal pertandingan, jadwal kompetisi, porsinya di latihan itu sendiri. Ya. Jadi latihan itu misalnya event nih 1 bulan sebelumnya, jadi kita latihan 1 minggu itu kadang full gitu ya, Pak? Iya, benar ya. Jadi kita ada kayak misalnya hari ini nih endurance, hari ini nih speed gitu ya, Pak? Ya, ada kami sudah terjadwal seperti itu, jadi ada endurance, speed, pengelolaan bola dan sebagainya, itu memang kami programkan seperti itu. Jadi sparring partnernya harus yang ini jauh-jauh gitu, karena askap itu nggak ada gitu. Iya, benar. Jadi kekurangan dari under 16 itu kekurangannya nggak ada sparring di askap gitu ya. Secara terjadwal, secara rutin itu seharusnya memang saya katakan tadi, sepak bola itu tidak membalikkan telapak tangan. Hari ini latihan, besok prestasi, tidak. Ada sebuah proses. Kalau proses itu bisa dilalui dengan baik, dengan niat kita dengan baik, dengan tulus, ya Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Udah, terima kasih Abu. Ya. Sebelumnya saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.